Nonton bola suka sih, tapi kenapa saya suka bola itu karena bola itu seni menurut saya. Seni? Iya. Yeah. Kalau saya ngumpan, ngasih asis, nyetak gol itu saya sangat-sangat senang. Pas kebetulan waktu itu Mas Lama cetak gol. Menit berapa gitu cetak gol kan. Nah, pas Mas Lama cetak gol, saya langsung dipanggil tuh. Baby ya udah. Main itu saya. Gimana waktu dipanggilnya? Senang lah, senang. Ini main nih sekarang, main beneran ini. Ya udah panggil, suruh ganti waktu itu ganti Renan Silva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini saya mencoba untuk berbincang dengan salah satu putra daerah Pamekasan yang secara administratif dia sudah menjadi pemain sepak bola profesional. Dia membela Madura United dan juga sudah terdaftar di PT Liga Indonesia Baru. Nah, itu menjadi, makanya saya tadi bilang secara administratif bukan hanya sebatas sebutan aja, tapi secara administratif dia sebagai pemain sepak bola profesional. Nah, gimana nih Feby sudah bisa menjadi pemain profesional? Yang pertama selalu bersyukur ya karena diberi kelancaran dalam karir ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya karena bisa membela klub lokal daerah sini sendiri, klub Madura. Menjadi kebanggaan. Menjadi kebanggaan. Sebelumnya sempat berpikir nggak bahwa bisa nyampe di titik sebagai pemain sepak bola profesional? Kalau berpikir sampai di titik ini, ya saya berpikir saya bakal sampai di titik ini, tapi tidak secepat ini. Tidak secepat ini. Tapi waktu dulu, emang ngomong-ngomong suka bola sejak usia berapa? Suka bola dari SD kelas 2 kayaknya. Kelas 2. Ya. Itu sudah main dalam artian belajar sampai teknik ya, ini, iya udah. Ikut SSB juga main. Awalnya main di kampung-kampung, main cekeran gitu. Oh ceker, ya cekeran. Ya, karena ayah juga dulu kan pemain sepak bola, jadi ayah beliin saya sepatu, suruh ikut klub. Tapi suka sepak bola bukan karena ayah? Enggak. Karena suka, emang suka. Karena suka. Kenapa dulu? Maksudnya momen apa yang contoh ya? Feby lihat nonton bola gitu tiba-tiba suka, atau ada pemain idola atau apa tiba-tiba suka bola, atau apa sih sebenarnya awalnya bisa ya, tiba-tiba suka? Nonton bola suka sih, tapi kenapa saya suka bola itu karena bola itu seni menurut saya. Seni? Iya. Ya. Kalau saya ngumpan, ngasih asis, nyetak gol itu saya sangat-sangat senang. Oh iya. Berarti melihat seni di dalam sepak bola. Ya. Ada seni dalam sepak bola. Iya. Jadinya suka di sepak bola. Terus kalau usia 2 tahun, berapa usia berapa? Ya, kelas 2 SD. Berarti sekitar usia 8 atau 9 ya waktu itu ya. Di usia itu sudah bermimpi menjadi pemain sepak bola profesional atau sudah menduga saya akan menjadi pemain sepak bola profesional enggak? Kalau menduga belum, tapi pernah bermimpi. Bermimpi ya, tapi maksudnya percaya diri banget akan jadi belum gitu. Belum. Karena masih suka-suka aja gitu. Suka-suka aja. Kapan yang sekiranya langsung pede, oh ini saya pasti jadi? Nah, pas pede saya benar-benar fokus pengen jadi sepak bola itu pas Pamekasan FC dulu. Pamekasan FC. Suratin. Ikut Suratin. Ya, waktu saya umur 15 tahun saya dipanggil Pamekasan FC U17. Umur berapa? Piala Suratin. Umur 14. 14 tahun ikut kompetisi untuk U17 tahun. Ya. Dipanggil Pamekasan FC waktu itu. Iya. Berarti saat itu mulai berpikir bahwa akan bisa sampai di level tertinggi setidaknya di nasional gitu. Benar. Nah, terus itu bisa terpenuhi tentu tidak terlepas dari proses di Madura United Football Academy. Ya. Di Madura United kelompok usianya juga ada dari situ mulai bermain. Kalau saya ingat kalau nggak salah 2018 ya. Ya 2018 waktu itu masih U16. Waktu masih viral-viralnya Villanesia itu. Ya, benar Villanesia. Villanesia. Nah, itu pertama ikut. Pertama ikut. Sebelum itu level tertingginya berkompetisi di level apa? Sebelum yang U16 dulu ya? Itu Piala Suratin U17. Piala Suratin U17 itu skopnya yang Jawa Timur dulu. Terus tiba-tiba ikut yang U16 yang skopnya nasional. Gimana waktu itu? Dalam artian secara mental nih, mental bertanding apa segala macam, dan
yang awalnya hanya bermain di level provinsi, regional, tiba-tiba langsung nasional, gimana waktu itu? Ya, waktu itu sebelumnya ada pengumuman kan, pasti ada pengumuman, ada penyeleksian kan. U16 waktu itu Madura United menyeleksi pemain U16, saya ikut dan alhamdulillah keterima. Habis itu kita latihan di sini, kalau nggak salah dulu Coach Iwan Setiawan, dia jadi direktur teknik kita. Coach Iwan Setiawan, pelatihnya dulu Coach Supri. Ya. Kita main, awalnya kita latihan di sini. Terus ada sebelum liga itu kan ada Piala Villanesia. Nah, ya awalnya sih kalau pas tanding gitu kan belum pernah, soalnya kan tanding setingkat nasional kayak gitu, main sama musuh dari Jakarta, dari Bali. Ya awalnya agak grogi. Ya. Terus waktu itu yang saya ingat waktu Villanesia mainnya di rumput sintetis. Nah benar. Ada satu venue itu yang rumputnya, lapangannya rumput sintetis, dan yang satunya bukan. Rumput biasa. Dan pertandingan pertama itu di rumput sintetis. Ya, gimana? Apa sebelumnya sudah terbiasa main di rumput sintetis atau memang waktu itu juga waktu itu? Kalau main di rumput sintetis sih udah pernah, tapi lapangannya tertutup di futsal kan. Futsal kan? Tentu kan sepatu gak sama. Ya, sepatu gak sama. Tapi pas main sepak bola itu di rumput sintetis waktu itu di Sawangan kan ya. Nah, di Sawangan Depok. Apalagi pagi hari panas sekali itu. Jadi kalau masalah keenakan ya enak sih. Tapi panasnya itu yang nggak kuat. Panasnya nggak kuat. Terus enaknya apa kalau emang? Lapangannya rata. Oh, lapangannya rata. Ya, lapangannya jadinya rata. kalau ngumpan itu enak. Nggak gelombang. Nggak ada gelombang. Iya. Tapi panas. Panas. Alas kaki panas itu. Apalagi saya pakai sepatu warna hitam waktu itu. Panas. Berarti ke yang Feby rasakan kalau main di rumput sintetis itu panas. Cuman secara teknik itu bisa dikeluarkan karena umpan rata gitu. Dan akurasinya juga enak. Jadinya tahu ini umpan nyampe nih dengan kecepatan sekian ya. Bisa diukur lah. Bisa diukur. Ya, saya sempat ingat waktu itu ada sedikit percekcokan lah antar pemain. Saya lupa waktu lawan apa, tapi ada sedikit ketegangan. Itu apa waktu itu? Apa waktu itu pas main atau tidak? Ingat nggak? Oh, itu pas lawan PSMS Medan. PSMS Medan. Iya, benar, PSMS Medan. Itu gara-gara pemain kita itu Dava kalau nggak salah, dia jatuh tapi masih ditendang pakai bola. Akhirnya kita semua gak terima kan, akhirnya ada terpancing. Terpancing. Nah, kok bisa terpancing waktu itu? Apa memang Feby melihat bahwa kesabaran apa segala macam itu belum, atau Feby masih melihat bahwa kita masih mudah terprovokasi, atau memang mau memprovokasi waktu itu sebenarnya? Ya pertama sih mudah terprovokasi kita. Yang kedua kan waktu itu tensi lagi tinggi. Tensi tinggi, apalagi cuaca panas. Sintetis. Panas itu, atas bawah panas. Jadi ya terprovokasi kita. Ya akhirnya ada kejadian itu. Menurut Feby, sebaiknya pemain sepak bola itu dalam kondisi kayak gitu, itu apa yang harus dilakukan ketika ada situasi kayak gitu menurut Feby? Ya sebenarnya harus ada yang ngelerai sih, kayak kapten itu harus bisa tahu kondisi. Jadi nggak boleh ada kapten yang ikut-ikutan kayak gitu. Jadi tugasnya kapten itu menyelesaikan kalau ada kejadian kayak gitu, seperti itu. Iya. Tapi ketika situasi kayak gitu main dan dilanjutkan, kan tensi lagi panas. Ya. Itu masih bisa ngontrol nggak sih kalau Feby? Gimana ya? Kalau kondisi kayak gitu ya. Kalau sekarang mungkin insya Allah bisa. Kalau dulu kan masih anak-anak. Oh, masih anak-anak. Iya. Masih 16 kan. Masih umur 16. Iya. 2018 itu U16, terus 2019 itu udah naik ke U18. Tapi waktu itu masih usia 17 tahun. 17 tahun. Berkompetisi untuk level yang usianya 18 tahun, dan itu nasional. Dan sistemnya home away kalau nggak salah waktu itu ya. Apa terpusat? Home away juga. Waktu itu tentu Feby juga sudah pergi ke daerah-daerah lain. Itu sudah terbayang nggak sebelumnya? Iya sih. Kalau bayang itu kalau jadi pemain bola tuh awalnya dari usia dini udah kebayang. Wah enak ya jadi pemain bola, bisa jalan-jalan. Oh, bisa jalan-jalan ya. Gitu.
Ya akhirnya kecapean pas di Madura. Kecampaian di Madura sejak di kelompok usia sudah melakukan di kayak akademi gitu. itu. Apa yang biasa dilakukan Feby ketika tur-tur ke daerah-daerah lain, terutama yang belum pernah, contoh mungkin belum pernah ke Denpasar, tiba-tiba ke Denpasar, apa kebiasaannya ketika ke daerah baru ya? Ya kalau habis main nih, kita habis main, besoknya ya jalan-jalan paling sama teman-teman gitu. Oh, explore daerah sana gitu. Pengen tahu kayak Dari apa ini. daerah, dari tempat yang sudah pernah, mulai dari yang kelompok usia sampai yang senior gitu, yang sistem bubble kemarin kan juga ikut juga kan. Terus di mana nih yang paling berkesan? Bali kayaknya. Di Bali. Kenapa? Ya pertama enak sih di sana, Enak dari segi apa nih? banyak. Pertama kayak kulinernya itu juga enak, tapi bukan babi. Oh iya. Babi kan. Terus kedua alamnya juga bagus kan di sana, pariwisatanya bagus. Secara geografis mendukung untuk destinasi wisata. Dekat juga enak gitu. Iya. Bukan karena banyak bule juga. Enggak. Iya. Siapa tahu nyaman, kan setiap orang punya benar. kesukaan masing-masing. U19 membela, berarti itu akhir dari bermain untuk Madura United kelompok usia. Iya. Itu terakhir di U19. Karena U20 gak ada lagi. Terus 2021 untuk usianya yang Feby Gak diputar. Gak diputar juga. Berarti itu terakhir. Ya, Terus itu terakhir. bagaimana bisa menjaga konsistensi performa sejak 2020 ke 2021 hingga mendapatkan kesempatan untuk promosi ke tim senior? Gimana itu menjaganya waktu itu? Ya, yang pertama kan saya juga saya juga pengen jadi pemain sepak bola. Jadi ada motivasi dari dalam diri tuh, jangan pernah berhenti latihan meski gak dapat klub, tetap kita latihan, nambah sendiri di rumah. Kalau latihan di klub tuh harus serius, kayak gitu aja. Harus serius. Ya, Oh berarti nambah sendiri. selama tidak ada kompetisi waktu itu, ya yang saya tahu Feby kan 2021 baru ikut yang sama Persepam di Liga 3 itu. Oh ya, Persepam Liga 3. Tapi sebelum itu kan kayaknya nggak ada ajang-ajang ya. Berarti kuncinya hanya latihan mandiri aja. Ya, latihan mandiri. Kalau latihan mandiri biasanya apa nih kegemarannya Feby yang sering dilakukan sama Feby? Kadang ya jogging, nge-gym gitu aja. Kalau paling latihan. Berarti lebih kepada menjaga kondisi fisik ya, berarti. Teknik juga, tapi sih kadang sendirian gitu, juggling di lapangan kayak gitu. Nggak boring latihan sendiri? Ya enggak. Seneng. Kenapa bisa seneng? Ya biasanya kan orang kalau ngapa-ngapain sendiri, main PS sendiri, ya oke, senang, tapi biasanya ada di titik jenuh gitu. Ya benar. Pernah nyampe di situ? Pernah. Maksudnya jalan-jalan sendirian beda loh sama kalau ada temennya gitu. Walaupun ada temennya kadang ada titik jenuh, apalagi sendirian. Ya. Pernah mengalami di situ? Pernah. Gimana caranya Feby ketika berada di titik tersebut itu untuk menghilangkan kejenuhan? Apa yang biasanya dilakukan oleh Feby? Kalau kita udah jenuh tuh paling, kalau saya sendiri ya, ngubah pola latihan saya. Ngubah pola latihan. Oh berarti kejenuhan itu muncul gara-gara rutinitas? Ya, latihannya itu monoton aja gitu. Ya, berarti mengubah anunya. Oh iya. Terus promosi ke tim senior itu tahun 2000 untuk musim 2021-2022 kan? Promosi yang putaran kedua kan ya? Putaran pertama pas di Bali itu seri keempat. Oh iya, putaran kedua kan ya? Iya, putaran kedua. Putaran kedua itu langsung promosi dan langsung didaftarkan juga, bukan hanya sebatas magang untuk latihan bersama tim senior. Waktu itu kan mimpinya tercapai nih. Gimana pas denger kabar itu? Nah, awalnya kaget sih. Iya. Soalnya kan dipanggil nih sama direkturnya Bang Zia kan. Panggil suruh kantor. Katanya suruh berangkat ke Bali. Nah, saya pikir tuh masih magang awalnya. Pas saya datang, tiba-tiba udah disuruh tanda tangan kontrak. Jadi kaget sih. Wah, kok bisa langsung tanda tangan kontrak gitu. Iya. Senang banget waktu itu. Apa yang ada di bayangannya waktu itu pas langsung mau disodorkan kontrak? Ya, kaget. Oh, ini beneran nih jadi pemain Madura nih gitu. Main beneran nih yang udah didaftarin, apa cuman magang gitu. Kagetnya kayak gitu. Terus bilang gimana ke orang? Apa didampingin waktu itu bareng sama orang tua?
Enggak, sendirian waktu itu. Sendirian. Sendirian. Terus sendirian. langsung telepon atau pulang ngabarin orang tua atau gimana? Atau menemui ceweknya atau siapa gitu? Enggak, ngabarin orang tua lah, ngabarin ibu. Ibu saya dipanggil ini Madura United, harus sekarang ke kantor. Tuh. Iya. Terus latihan sama tim senior. Latihan sama tim senior. Gimana cara menyesuaikan? Tentu kan pola latihan dan intensitas latihan serta ketatnya, pressure-nya itu berbeda. Iya. Gimana cara adaptasinya? Yang pertama kaget, latihan sama senior tuh kaget. Wah, intensitasnya tinggi banget. Jadi kaget. Sering terlambat passing, terlambat tutup bola gitu. Kadang kontrol itu agak panik sih, agak panik kan. Masih awal latihan sama senior, agak panik, grogi. Belum pernah soalnya kan, jadi agak grogi. Tapi 5 hari sampai seminggu udah lumayan, udah bisa. Berarti mental bagi pesepak bola itu sangat penting. Penting. Karena walaupun bisa bermain bisa bermain, tapi ketika mentalnya down, nggak bisa, semuanya hilang gitu. Semuanya hilang, teknik, fisik hilang semua. Hilang semua. Iya. Berarti jadi lelah juga ya. Soalnya dibungkus sama mental semua. Semuanya dibungkus sama mental. Ada tips khusus atau cara khusus nggak untuk penguatan mental bertanding kalau untuk Feby? Kalau penguatan mental untuk bertanding sih sering-sering sering-sering bertanding aja sih. Oh, itu berarti kan dari jam terbang. Kalau jam terbangnya udah banyak, udah tinggi, mentalnya udah pasti bisa. Oh, iya. Berarti dari kebiasaan itu baru bisa nih. Kita biasakan aja dulu, nanti terbiasa juga gitu. Oke. Kan ada kesempatan nih untuk debut langsung. Musim pertama promosi langsung debut, waktu itu lawan Borneo ya? Iya, lawan Borneo. Itu tahu nggak sebelumnya? Biasanya kan ada meeting nih sebelum pertandingan. Di situ biasanya yang saya tahu itu sudah menentukan kira-kira siapa yang akan main. Terus ini diplot untuk antisipasi siapa gitu. Cadangan dari daftar cadangan itu biasanya ada plotnya, udah ini untuk antisipasi siapa dan siapa yang harus diantisipasi. Waktu itu sudah tahu nggak? Kalau pas mau main belum tahu sih. Belum tahu. Iya, soalnya kan kalau pas meeting itu cuma dikasih tahu siapa yang main, siapa yang cadangan gitu aja. Iya. Jadi kalau ini ganti ini itu nggak dikasih tahu sebenarnya. Nggak dikasih tahu. Iya. Jadinya nggak tahu, cuman ngabarin. Iya, pas masuk line up itu udah senang banget. Itu masuk line up pertama atau bukan waktu itu? Bukan yang pertama. Sebelumnya masih juga ada. Pernah masuk line up, cuman nggak main. Punya ini nggak, belum udah menduga atau tidak, atau ada sinyal-sinyal sebelumnya? Memang biasanya kan dari latihan kelihatan. Enggak waktu itu atau gimana? Enggak sih, enggak pas tahu nggak ada kayak gitu. Cuman sangat pengen main di Liga 1 tuh, pengen banget. Nah, terus waktu itu kapan nih tahu bahwa akan diturunkan? Apa pas babak pertama off terus dikasih tahu bahwa siap-siap begini, siap-siap, atau kapan nih yang tahu bahwa, atau langsung pas ada pergantian dipanggil itu baru tahu gitu atau gimana? Enggak, awalnya pas pelatih itu babak kedua, pelatih bilang suruh pemanasan dulu. Ya udah, saya pemanasan tuh di belakang gawang. Oh, berarti itu udah mau main ya waktu main? Enggak? Tapi bukan cuma saya sih, ada juga pemain lainnya. Pas kebetulan waktu itu Mas Lama cetak gol. Menit berapa gitu cetak gol kan. Nah, pas Mas Lama cetak gol, saya langsung dipanggil tuh. Baby ya udah, main itu saya. Gimana waktu dipanggilnya? Seneng. Ini main nih sekarang, main beneran gini. Ya udah, panggil, suruh ganti waktu itu Renan Silva. Ya, saya ganti Renan Silva itu. Senang banget. Nah, terus yang mau diganti ini adalah pemain yang pernah menjadi pemain terbaik Liga 1. Menggantikan posisi itu, dan perannya tentu waktu itu juga vital di tim gitu. Enggak, waktu itu saya ganti Renan di tengah, tapi saya main di bek kanan. Di bek kanan. Oh, main di bek kanan. Main di bek kanan. Terus waktu mau masuk gimana nih? Yang ada di pikiran itu apa gitu ya? Saya kan nggak pernah ngalamin gitu kayak gitu, di situasi kayak gitu. Yang pertama ya pasti fokus ke pertandingan dulu. Meskipun kita senang, kita fokus pertandingan dulu aja. Berarti waktu itu langsung fokus sama pertandingan. Fokus. Nggak berpikir contoh,
ini gimana ini nanti lawan ini ketemu sama ini. Pasti ada pikiran kayak gitu. Atau gimana kalau lolos atau apa Ya, gitu. ada pikiran kayak gitu sih, tapi ya udah kita ilangin aja kayak gitu. Yang penting fokus aja dulu. Sebelumnya waktu latihan-latihan dilatih untuk main di fullback enggak? Iya, waktu itu sering dicoba sih di bek kanan, sering dicoba. Jadinya itu bukan langsung pertama langsung Ya, main di fullback. masih ada di latihan juga pernah. Pernah. Gak terlalu kaget lah pas main. Habis pertandingan siapa yang ngubungin duluan? Orang tua atau dihubungin orang tua langsung atau siapa waktu itu? Enggak, saya langsung hubungin orang tua. Oh, lebih dulu Ya, waktu iya. itu. Gimana Langsung gimana kasih ya tahu waktu nih, ngomong? Bu, saya main nih gitu. Tadi saya main gitu. Terus orang tua bilang gimana tuh? Ya, mantap, Cong, mantap, Cong. Tahu nggak waktu itu orang tua? Tahu lah, nonton. Nonton. Udah pernah debut nih. Apa impiannya ke depan bersama Madura United? Impian saya ya, pertama bisa jadi pemain inti sih. Bisa menjadi pemain inti, ya. Kedua, untuk Madura United sendiri ya semoga bisa juara musim. Bisa juara bersama Madura United. Nah, untuk pemain inti ini, tentu saingan juga banyak. Ya, banyak. Banyak sekali. Apa yang upaya yang akan dilakukan Feby agar hal itu bisa terpenuhi? Nunjukin aja ke pelatih. Saya mau nunjukin pelatih kalau saya ini bisa di inti gitu. Ya, tidak lepas dari itu. Kita latihan sendiri. Kalau gak ada latihan kayak sekarang kan, kita harus latihan sendiri, nambah sendiri. Berarti tetap menjaga konsistensi Ya. latihan. Jangan terbuai terhadap zona nyaman. Ya. Dalam artian, oh saya ini sudah menjadi pemain Madura United, jadinya santai aja gitu, enggak berarti. Bukan ada di zona itu, dan itu nggak perlu ada bagi pemain sepak bola. Nggak boleh ada. Nggak boleh ada. Atlet nggak boleh ada seperti itu. Apa dampaknya kira-kira kalau atlet tiba-tiba berada di situasi kayak gitu? Gini aja, saya kalau gak latihan satu hari aja, gak nyentuh bola satu hari, pasti hari keduanya itu sentuhan bola agak gimana gitu, agak hilang lah. Gak kayak pas kita intens latihan itu, pasti hilang sentuhan bola. Rasanya ke bola itu hilang. Ya. Berarti butuh intens nih. Ya, intens. Konsistensi juga harus dijaga. Ya. Nah, udah jadi pemain sepak bola nih, banyak yang deketin nggak? Pemain Madura United ya? Banyak yang deketin nggak? Loh, kok speechless? Gak ada. Ya. Gak ada. Tapi apa enaknya menjadi pemain Madura United? Selain bisa bermain bola sesuai dengan keinginan. Ketemu pemain sepak bola profesional ya di Indonesia itu juga seneng. Siapa yang diidolakan? Idolanya dari kecil? Sini. Kalau Terserah siapa. Kalau di luar sih Sergio Busquets. Nah, kalau di Indonesia Apa ya? Zulfiandi. Zulfiandi. Satu tim nih berarti sama Zulfiandi. Makanya seneng banget tuh. Satu tim sama. Sering ngobrol nggak sama Bang Zul? Sering ngobrol. Apa nih yang pernah disampaikan sama Bang Zul? Kamu arahan-arahan dari Bang Zul apa aja yang pernah disampaikan? Ya, kalau teman menguasai bola di sini kamu harus keni gitu. Jadi Bang Zul ngarahin gimana caranya gitu. Kita posisi itu harus di mana, Bang Zul seperti itu sih. Oh, berarti Bang Zul itu sering menanamkan positioning terhadap kamu gitu. Oh, iya. Penting ya positioning dalam sepak bola. Apa pentingnya menurut Feby? Pertama, agar kita itu enak. Kalau mau nerima bola itu udah enak. Jadi kalau kita posisinya tuh gak bagus, kalau mau nerima bola pasti ke pressure. Kalau posisi kita udah enak, kalau udah enak posisinya, pasti enak depannya. Dan itu juga berpengaruh terhadap kemudahan teman memberikan umpan ke kita. Iya, benar. Ya. Jadinya kita harus pintar-pintar mencari ruang kosong agar teman enak umpan dan juga yang lebih mudah gitu. Ya. Feby lebih suka bermain simple atau skillful? Simple. Kenapa? Ya, enak aja dilihat tuh. Kalau lihat Barcelona kan main itu bagus banget. Oh, berarti nih kalau nyebutin Barcelona berarti fan-nya Barcelona nih. Berarti salah satu fansnya Barcelona. Ini. Sejak kapan itu? Dari kecil loh. Dari kecil. Berarti ini gara-gara Messi suka Barcelona, apa suka Barcelona baru suka Messi? Suka Barcelona dulu, baru suka Messi. Suka Messi. Bukan karena Messi jadinya suka Barcelona. Oh, belum. Ya.
Messi udah di PSG nih gimana? Iya, tetap aja di Barca. Iya. Tetap fans Barca nih. Oh, tetap fans Ya. Barca. Udah di Barca nih muda kayaknya lolos. Iya. No comment. No comment. No comment. Iya. Gimana? Biasanya nih di tim nih saling bercandaan gitu. Sering kayak gitu juga nggak sama Iya, teman-teman iya. yang lain? Ya sama senior, apalagi kan senior juga banyak yang jahil tuh. Ah. Banyak yang jahil. Cak Gun gitu, jahil tuh orangnya. Oh, tahu berarti kalau ngefans sama Barcelona. Enggak sih. Oh enggak, oh, bukan soal itu kejadian. Ya. Enggak, soalnya kan kadang di tim itu ada fansnya ini nih, ada fansnya Barca, ada fansnya Madrid sananya gitu. Saling-saling enggak. Ada sih kadang. Ada. Sama siapa biasanya kalau Feby? Aldo, Fawaid aja. Oh, berarti Aldo Manchester kan ya? Iya. Tuh Ketemu nih kayaknya kadang, nanti. iya kadang itu apa? Gimana nih? Menang nggak? Pasti kalah kayak gitu. Iya. Pasti kayak gitu kan. Iya. Sebelum ditutup, Feby kan sudah menjadi pemain Madura United. Apa yang ingin disampaikan kepada putra daerah yang lain? Ya untuk pemain-pemain ya tetap semangat aja latihan, jangan mudah menyerah, jangan takut untuk mencoba, terus jaga attitude-nya. Ini pesan penting sahabat Game Office. Ternyata kalau pengen menjadi pemain sepak bola profesional seperti yang dilakukan oleh Feby, yang pertama jangan mudah menyerah ya. Jangan mudah menyerah, dan yang paling penting juga harus jaga attitude. Ya, jaga attitude. Kenapa? Karena kalau kita menjaga attitude, kita bisa enak berinteraksi, kita bisa menyesuaikan dengan tempat di mana kita berada, dan tidak akan pernah menyinggung satu orang pun di sana. Dan itu yang sangat penting dan harus dimiliki walaupun sebagai pemain sepak bola. Saya Syahid Mujitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.